Wa qalatil yahudu Usairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Ini alasannya kenapa Allah perintahkan agar Yahudi dan Nasrani juga diperangi. Soalnya orang Yahudi telah bergeser dari Tauratnya. Mereka mengatakan Allah Tuhan, Uzair juga anaknya Tuhan. Jadi ada Tuhan Allah, ada Tuhan anak, yaitu Nabi Uzair yang sesungguhnya Nabi, tapi mereka yakini atau mereka klaim sebagai Tuhan, maka diperangi. Orang Nasrani juga demikian. Mereka mengakui Allah Tuhan, juga mengklaim dan menjadi keyakinan mereka Isa alaihissalatu wassalam juga Tuhan, anak Tuhan, telah bergeser dari Injil. Maka mereka kafir, perangi. Awalnya Muslim, iya Muslim, karena seluruh Nabi diutus dengan membawa agama Islam, sehingga semuanya disebut Muslim. Huwallazi sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dalam surat Al-Hajj. Huwa, dialah Allah, sammakum, menamai kalian, al-muslimin, dengan sebutan muslim. Allah menamai kalian dengan sebutan muslim, min qablu wa fi hadha, sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Kenapa kalian disebut muslim sejak zaman dahulu sampai sekarang ini? Karena setiap nabi beragama Islam, maka orang yang beriman kepadanya disebut muslim. Sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan agama Islam, maka pengikutnya yang beriman namanya muslim. Nabi Musa juga demikian, mengajarkan agama Islam, maka pengikutnya muslim. Nabi Isa mengajarkan agama Islam, maka pengikutnya disebut muslim. Demikian tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tetapi kemudian mereka lari dari ajaran nabinya yang asli, berubah menjadi kesyirikan, mempersekutukan Allah, maka Allah perintahkan perangi juga. Perangi juga. Dzalika qauluhum, itulah ucapan mereka, bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, mengatakan Allah punya anak, Tuhan anak. Itu ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Dari sini para ulama tafsir ada kaidah, setiap lafaz di dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada afwah, yang dinisbatkan kepada fam, mulut, maknanya adalah dusta semuanya. Semua kata yang ada dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada fam atau afwah, mulut, semuanya adalah kedustaan. Istalaqawdahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabuhu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ini tentang hadisul ifki yang mereka membicarakan tentang Aisyah. Apa kata Allah? Istalaqawdahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum, kalian mengatakan afwah dengan mulut-mulut kalian, maka maknanya adalah dusta. Seluruh kata di dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada afwah maknanya kedustaan. Sekarang kita lihat ayat ini. Dzalika qauluhum bi afwahihim, yang demikian itu mengatakan Allah punya anak,
Yahudi mengatakan Allah punya anak Uzair, Nasrani mengatakan Allah punya anak Isa. Itu ucapan mereka bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka. Maka maknanya apa? Kedustaan. Afwah semuanya maknanya kedustaan. Sekarang begini, kalau misalnya lafadznya dzalika qauluhum, itu ucapan mereka, sudah jelas apa belum? Jelas. Yang ucapan ya dengan mulut, mana ada ucapan dengan mata, dengan telinga. Tapi disebutkan dzalika qauluhum bi afwahihim. Kenapa mesti ada bi afwahihim? Seandainya lafadznya dzalika qauluhum, itu ucapan mereka sudah jelas kok, yang namanya ucapan dengan mulut. Tetapi disebutkan dzalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka, karena di sini merupakan taukid bahwasanya mereka berkata tidak ada dasarnya. Mereka berkata tidak ada dalilnya. Bi afwahihim, dusta. Jadi kata-kata afwah maknanya dusta. Dari mana? Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Yudahi'una, mereka ngikutin qaulal ladzina kafaru min qabl, ucapannya orang-orang yang sebelumnya. Diterjemahkan apa di terjemahan yudahi'un? Yudahi'un diterjemahkan apa? Meniru, yudahi'un, meniru. Mereka meniru ucapannya orang-orang kafir yang sebelumnya, meniru. Jadi gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Dalam Taurat gak ada, dalam Injil gak ada. Jadi murni yudahi'un, niru. Meniru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Sebelumnya orang kafir mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Sebelumnya ada orang-orang kafir yang menyatakan ini berhala-berhala adalah anak lelakinya Allah. Ada juga mengatakan anak perempuan Allah. Nah, itu yang ditiru-tiru. Oh, kalau begitu Uzair ini anaknya Allah. Oh, kalau gitu Isa itu anaknya Allah. Jadi gak ada dalil, gak ada dalam Taurat yang merupakan kitab mereka, gak ada dalam Injil yang merupakan kitab mereka. Jadi yudahi'un, niru-niru. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, dari jalan mana mereka itu bisa tertipu? Dari jalan mana? Dari jalan mana mereka bisa tertipu? Oh, gamblang urusannya, Allah tidak ada sekutu baginya, gamblang. Kalau Allah punya anak, berarti Allah butuh anak. Padahal alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Allah punya anak, berarti Allah senang dengan adanya anak. Kenapa cuma satu? Kenapa cuma satu? Jadi dari jalan mana mereka bisa ditipu mengatakan Allah punya anak? Dari jalan mana? Jadi ini menjelek-jelekan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, yang pantas mereka diperangi. Bukan saja orang-orang musyrik, tapi ahli kitab. Ada kitab, memang ada kitab dikatakan mereka, tapi telah bergeser jauh. Dari jalan mana? Kitabnya tidak menyatakan demikian, kitabnya mengajak tauhid, tetapi kemudian mereka berbuat kesyirikan. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu
subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka pertunjukkan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu ulama yang menguasai kitab Taurat, sehingga ahbar ini dari kalangan Yahudi. Ruhban ini ubad atau ahli ibadah maksud saya. Ruhban adalah orang-orang ahli ibadah dari kalangan Nasrani, karena Yahudi dikenal dengan keilmuannya, Nasrani dikenal dengan peribadahannya. Nah, bukan saja menjadikan Uzair dan Isa alaihi wassalatu wassalam sebagai Tuhan, tetapi mereka kemudian melebarkan menjadikan yang lain-lainnya sebagai Tuhan. Ulamanya dijadikan Tuhan, ahli ibadahnya dijadikan Tuhan, jadi melebar kemana-mana. Sebelum kita lanjutkan ayat 31, kembali kepada 30. Kapan lahirnya konsep Trinitas, tiga Tuhan? Mereka sendiri berbeda pendapat. Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Trinitas adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maria. Jadi berbeda pendapat. Sejak kapan adanya Trinitas? Apakah dari awal ada kesepakatan di antara orang Nasrani munculnya Trinitas? Tidak. Kita nukil dari websitenya orang Kristen. Jadi tadi sempat ngecek websitenya orang Kristen, kita bacakan. Trinitas adalah doktrin utama dari kekristenan yang resmi, disepakati oleh para bapak gereja pada tahun 325 di konsili ekumenis di Nicea, maka dikenal dengan konsili Nicea, dan dikukuhkan kembali di konsili ekumenis di Konstantinopel pada tahun 381. Jadi kesepakatan para bapak gereja, kesepakatan, yuk kita sepakat yuk Trinitas. Jadi kesepakatan melalui konferensi tahun 325, kemudian dikukuhkan kembali pada tahun 381. Doktrin Trinitas sudah ada sejak awal gereja Kristen terbentuk. Namun karena begitu banyaknya aliran Kristen yang muncul, sehingga muncul banyak aliran yang sesat. Ini nggak usah kita bacakan. Trinitas dikukuhkan, dan aliran yang tidak mengakui Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai satu-satunya yang disepakati dianggap bid'ah. Ya, jadi orang Kristen mengenal bid'ah. Karena ini sudah disepakati sejak tahun 325 yang dikukuhkan kembali 381. Maka yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini, konsep ketuhanan Trinitas, adalah aliran-aliran sesat yang semuanya bid'ah. 351 Nabi sallallahu alaihi 325 Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 671. Maka Nabi dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu thalithu tsalatsa, Trinitas. Jadi Nabi diutus untuk meluruskan manusia, itu adalah kekufuran. Gak pernah ada
dari ajaran Nabi Isa tidak pernah ada. Itu kekufuran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kemudian bukan saja Uzair dan Isa alaihissalam yang dijadikan Tuhan, ayat 31-nya melebar ke yang lainnya. Ulama-ulama mereka, ahbar dan pendeta-pendeta mereka atau ahli ibadah mereka. Kalau ahbar dari kalangan Yahudi, kalau ruhban dari kalangan Nasrani, juga dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Bagaimana demikian? Ketika ayat ini dibacakan, sahabat Adi bin Hatim kaget. Adi bin Hatim adalah seorang sahabat radhiyallahu an yang awalnya Nasrani. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu tidak pernah menjadikan ahli ibadah kami, ruhban kami sebagai Tuhan selain Allah, nggak pernah. Maka Nabi bertanya, bukankah mereka mengharamkan yang Allah halalkan dan juga menghalalkan yang Allah haramkan? Oh, kalau itu iya, terus kami mengikutinya. Itulah bentuk penyembahan kepada mereka. Jadi sekaligus di sini menjelaskan bentuk penyembahan itu bagaimana. Sekaligus di sini menjelaskan bentuk penyembahan adalah menyepakati ketika mereka mengubah hukum Allah, berarti menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka ini juga bisa terjadi pada Muslim. Ini bisa terjadi pada Muslim. Kita tidak mentuhankan Isa, kita tidak mentuhankan Uzair, tidak. Tetapi kemudian ada tokoh di dalam Islam misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan kita menyepakatinya, menyetujuinya, mengiyakannya, membenarkannya, berarti kita menyembah dia. Waktu itu ada seorang dokter yang mengatakan kurang lebihnya zina halal begitu. Kata-katanya kan nyentrik gitu ya. Apa gitu kata-katanya keren gitu, tapi intinya zina halal gitu. Dan itu diikuti, dibenarkan oleh sebagian kalangan. Ya berarti mentuhankan dia, karena zina nyata-nyata haram, kemudian dia dihalalkan dengan cari-cari pembenar yang mereka katakan dalil, ya bukan dalil, cari-cari pembenar, kemudian ada yang mengikutinya, namanya menjadikan dia sebagai Tuhan. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian wal Masih ibn Maryam, mereka ahbar, mereka ruhban menjadikan mereka menjadikan ahbar, mereka menjadikan ruhban sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Gimana memahami ayat ini? Ahbar ini kan Yahudi, ahbar kan Yahudi, ruhban kan Nasrani. Mereka dijadikan sebagai Tuhan selain Allah, juga Al-Masih ibn Maryam. Padahal kita paham yang dijadikan sebagai Tuhan, padahal kita paham mereka menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan itu siapa? Nasrani. Ya, kita paham itu. Yang menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan adalah Nasrani. Tapi kenapa di sini disebutkan dua-duanya? Mereka menjadikan ahbar-ahbar, orang ulamanya Yahudi, juga menjadikan ruhban, ahli ibadahnya Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih ibn Maryam menjadikan Tuhan selain Allah. Maka di sini dipahami sesuatu yang sudah maklum, bahwasanya yang menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan adalah Nasrani. Meskipun ayatnya Yahudi dan Nasrani
menjadikan mereka sebagai Tuhan dan menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan. Yahudi gak menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan, yang menjadikan adalah Nasrani. Maka di sini dipahami dengan sesuatu yang sudah maklum. Naam, memang ada beberapa penafsiran gitu ya, tetapi di antara yang kita ingin sampaikan adalah dipahami dengan sesuatu yang sudah maklum, bahwasanya yang menjadikan Al-Masih Ibn Maryam sebagai Tuhan adalah Nasrani, bukan Yahudi. Yahudi sangat membenci sekali. Yahudi sangat membenci Nabi Isa, sehingga berusaha membunuhnya. Yang berusaha membunuh Nabi Isa siapa? Kan orang-orang Yahudi, karena sangat benci sekali. Sangat benci sekali, dinyatakan sebagai anak haram, anak zina, sehingga harus dibunuh, harus disalib. Dalam ajaran Yahudi di sana ada suatu hukum yang menyatakan tidak ada yang dihukum dengan hukuman sangat berat, yaitu dibunuh dan disalib, kecuali dua macam orang. Yang pertama penjahat kelas kakap, dan yang kedua anak zina. Maka Isa alaihissalam dalam pandangan mereka sangat hina sekali, sehingga harus dibunuh, disalib. Maka dikejar, dibunuh, disalib. Di satu tempat yang mereka hampir mendapatkannya, terjadi keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah nyatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Adapun Nabi Isa diangkat ke suatu tempat yang Allah kehendaki. Jadi orang Yahudi sangat benci sekali kepada Nabi Isa. Bagaimana menyatakannya Tuhan? Yang menyatakannya Tuhan adalah Nasrani. Apa bedanya Yahudi, Nasrani, Islam? Yahudi mengakui Musa sebagai nabi, tapi tidak mengakui Isa dan Muhammad. Nasrani mengakui Musa dan Isa sebagai nabi, tapi tidak mengakui Muhammad. Kalau Islam mengakui ketiga-tiganya, Musa, kemudian Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Itu bedanya. Itu bedanya. Karena di dalam Islam tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lainnya. Semuanya adalah utusan Allah. Membeda-bedakan di antara mereka atau tidak mengimani satu dari mereka berarti mengkufuri keseluruhannya. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para nabi. Ini kan yang dikritisi oleh orang-orang Nasrani. Ini Quran ini salah bahasanya. Kok disebutkan kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Orang yang didustakan loh cuma Nabi Nuh satu orang. Kok lafadznya jamak, para rasul. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Ini mereka mengatakan Al-Quran salah. Mereka tidak paham bahwasanya di situ ada maksud bahwasanya mendustakan satu orang nabi sama saja mendustakan seluruh nabi. Bukan Al-Qurannya salah. Dan kemudian wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka, yo Yahudi dengan Tauratnya, yo Nasrani dengan Injilnya, itu diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Jadi gamblang sekali di dalam Taurat, gamblang sekali di dalam Injil. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah saja. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Loh, kok bisa muncul Trinitas, bisa muncul Tuhan Anak, dan bisa menuhankan yang lainnya, ahbar dan ruhban. Ini sesuatu yang aneh. Makanya Allah berfirman, Subhanah, Maha suci Allah dari yang demikian. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi penyebutan wama umiru ini sebenarnya menohok mereka, menohok Yahudi dan Nasrani. Wama umiru,
Padahal mereka tidak diperintahkan di dalam Taurat, dalam Injil. Gak ada yang mengatakan Nabi Isa tuh sembahlah aku. Gak ada. Gak ada. Juga di dalam Taurat, di situ dinyatakan Uzair anak Allah. Gak ada. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali menyembah Allah saja. Dan Allah bertanya kepada Nabi Isa, sehingga kemudian orang-orang yang selama ini menyembahnya menjadi terpukul berat. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak dengannya. Kalau aku mengatakan, Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak pernah mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, Engkau zat yang mengetahui perkara gaib. Makanya mereka kemudian terpukul, bahasa kita dikonfrontasi. Nabi Isa tidak pernah ngajak-ngajak, tidak pernah mengajak-ngajak. Dan ada ayat yang menunjukkan betapa mereka terpukul karena dikonfrontasi seperti itu. Misalnya ada dalam surat Saba, ada dalam surat Saba, surat ke-34. Surat Saba ayat 40. Ayat 40. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Silakan. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Allah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Pada hari Allah mengumpulkan mereka, orang-orang yang berbuat kemusyrikan, termasuk yang menyembah malaikat. Maka dikonfrontasi. Allah bertanya kepada malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun, apakah manusia-manusia ini menyembah kalian wahai malaikat? Apa jawabannya malaikat? Qalu subhanak, mereka menjawab, maha suci Engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, Engkau adalah penolong kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, sesungguhnya mereka itu menyembah jin.